welcome to my channel, Stevie Satria. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen agar aku lebih semangat buat videonya ya. Enjoy this video. Assalamualaikum, balik lagi dengan aku Stevie. Sekian lama nih aku udah gak ada upload lagi karena aku juga ada kesibukan. Mungkin kalian yang udah ikutin perjalanan aku dari mulai kita sama-sama berjuang untuk tes SKB, kemudian akhirnya rilis pengumuman resmi tentang integrasi nilai SKB dan SKD. Tentu selanjutnya kita akan masuk ke tahap pemberkasan. Woi, sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat buat teman-teman para pejuang NIP CPNS tahun anggaran 2019 tanggal 30 kemarin hampir serentak ya, walaupun ada yang lewat satu hari yang rilis pengumuman integrasi nilai antara SKB dan SKD. Itu artinya buat kalian yang statusnya P-miring atau P/L, kalian berhak lanjut ke seleksi berikutnya yaitu pemberkasan. Jadi baru kemarin itu tanggal cantik 11 bulan 11 tahun 2020 BKN itu ngadain atau membuat sesi wawancara atau sesi tanya jawab live streaming di YouTube mereka seputar tentang pemberkasan CPNS tahun anggaran 2019, dimana kita udah pada tahu kan kalau sistem pemberkasan untuk tahun 2019 ini CPNS tahun 2019 lumayan spesial, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dilakukan secara digital. Kita masuk aja ya ke Q&A atau sesi tanya jawab yang udah dilakukan atau udah di ini. Aku akan share ke kalian rangkumannya supaya kalian mungkin bisa lebih jelas mengenai pemberkasan digital CPNS tahun anggaran 2019 ini. Nah, jadi pertanyaan pertama yang mungkin juga itu jadi pertanyaan kalian adalah apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan PMS? Nah, jadi ada pertanyaan ini, pasti pertanyaan kayak 150.000 peserta CPNS tahun anggaran 2019 pasti tanya ini nih. Kan pemberkasannya digital, gimana caranya aku tahu aku udah sesuai apa yang aku upload ini udah sesuai belum dengan persyaratan instansi aku? Gimana kalau tahu-tahu aku terima berita kalau aku TMS? Jadi jawaban BKN adalah yang dapat menyebabkan TMS atau tidak memenuhi syarat yang pertama adalah usia. Jadi yang dilihat oleh BKN yang pertama adalah usia. Usia itu kan persyaratannya adalah minimal 18 tahun, maksimal 35 tahun. Di notes ya, pada saat ngelamar. Jadi 35 tahun tidak boleh lewat dari 35 tahun pada saat tanggal melakukan pelamaran melalui FSCN. Itu kalau nggak salah aku di bulan November 2019. Jadi buat kamu yang jadi gimana Kak, aku sekarang udah lewat dari 35 tahun nih, apakah aku bakalan TMS? Jawabannya kalau misalnya itu pada saat melamar pertama kali itu kamu belum 35 tahun, maka kamu akan tidak akan bermasalah tahun lahirnya gitu. Usia kamu gak akan bermasalah. Nah, perlu digarisbawahi juga kalau tanggal lahir yang jadi patokannya BKN adalah tanggal lahir di ijazah. Jadi bukan di KTP ya guys. Jadi misalnya ada perbedaan antara tanggal lahir di KTP atau di data kamu dengan di ijazah, memang sebaiknya sudah jauh-jauh hari itu kan sudah diingatkan oleh BKN bahwa jangan sampai ada perbedaan data diri antara KTP dan ijazah. Usahakan itu patokannya adalah ijazah. Kalaupun misalnya kesalahannya itu pada ijazahnya, karena ijazah nggak mungkin keluar 2 kali, biasanya itu diminta untuk buat semacam surat pernyataan dari sekolah atau dari perguruan tinggi atau dari kampus yang menyatakan memang data yang ada di ijazah itu terjadi kesalahan penulisan gitu. Nah, jadi makanya itulah dasar BKN untuk menentukan usia kalian. Jadi kalau misalnya beda antara KTP dan ijazah, semoga nggak lewat dari 35 tahun deh ya guys. Masuk ke penyebab TMS yang kedua. Jadi yang kedua itu
bahwa ada persyaratan yang memang udah ada di undang-undangnya atau di aturannya BKN nomor 14 tahun 2018 bahwa pelamar atau peserta CPNS itu tidak boleh pernah terlibat kasus hukum atau melakukan tindak pidana dengan minimal penjara itu 2 tahun atau lebih. Jadi kita itu harus clear dari kasus hukum. Mungkin ini sih yang digarisbawahi, yang nilai pidananya itu adalah 2 tahun minimal 2 tahun atau lebih. Tapi ya sebaiknya memang enggak pernah terlibat kasus hukum atau tindak pidana sama sekali ya. TMS yang ketiga yaitu bahwa peserta ini tidak pernah, garis bawahin ya, tidak pernah berhenti secara hormat sebagai CPNS atau PNS. Jadi secara hormat pun itu tidak bisa, atau berhenti secara tidak hormat sebagai karyawan BUMN atau swasta. Jadi kalau untuk BUMN atau swasta jangan sampai kalian ada track record bahwa kalian itu diberhentikan secara tidak hormat ya guys. Kemudian penyebab TMS berikutnya bahwa peserta ini sih kayaknya jarang terjadi, aku nggak paham juga sih, bahwa peserta itu tidak boleh berstatus anggota Polri atau anggota TNI pada saat melakukan pendaftaran. Berikutnya yaitu, kalau yang ini sih kemarin udah sempet dibahas dan sempet heboh juga ya, bahwa peserta CPNS itu tidak boleh terlibat partai politik, tidak sebagai anggotanya, dan juga tidak melakukan politik praktis. Itu terhitung sejak melakukan pelamaran untuk CPNS tahun 2019 ini. Penyebab berikutnya yaitu jika kalian statusnya itu misalnya pada saat pemberkasan kalian BTL atau berkas tidak lengkap, kalian tidak memenuhi persyaratan tersebut sampai dengan masa yang sudah ditentukan, kalian juga akan dianggap tidak memenuhi syarat. Jadi gak cuma yang BTL sih ya, buat kalian juga yang misalnya ini udah masuk pemberkasan, jangan sampai lewat deadline yang sudah ditentukan BKN, yaitu dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 November 2020. Kalau lewat maka kalian dianggap tidak memenuhi syarat atau akan gugur. Akhir ini kesalahan yang paling fatal yang aku sering banget lihat di tahun-tahun sebelumnya, bahkan di tahun ini juga, yang aku udah ada lihat beberapa yang sudah rilis TMS karena alasan ini. Alasannya apa? Karena perbedaan atau kesalahan kualifikasi antara pendidikan si pelamar dengan kualifikasi yang ditentukan atau yang diminta oleh instansi. Jadi ini fatal banget guys. Nanti ya, ini pengalaman buat kalian nanti. Jangan pernah coba-coba untuk misalnya pendidikan aku ini nih, aku mau coba. Terus kamu ada misalnya tertarik dengan satu jabatan, kemudian kamu mau coba-coba padahal itu bukan kualifikasi pendidikan kamu. Maka jangan pernah guys, soalnya sakit kalau misalnya udah jauh perjalanannya tapi harus TMS udah tinggal finish gitu, kayak kamu lari udah tinggal finish, tahu-tahu TMS, pasti sedih banget. Jadi yang kita bahas adalah penyebab TMS, penyebab paling utama yang TMS menurut BKN. Terus pertanyaan selanjutnya adalah akreditasi pemberkasan yang dipakai adalah akreditasi prodi atau perguruan tinggi. BKN menjawab bahwa menurut surat edaran dari Menpan bahwa boleh salah satu, jadi boleh akreditasi prodi ataupun biasanya dia ada garis miring akreditasi perguruan tinggi, jadi boleh salah satu atau boleh juga dua-duanya, kecuali itu untuk formasi cum laude. Jadi kalau cum laude itu ada syarat tertentu, kalau nggak salah saya itu wajib A, itu kalau nggak salah saya ya. Mau akreditas prodi ataupun akreditas perguruan tinggi itu ikut menentukan untuk formasi cum laude. Untuk ke question selanjutnya, jika peserta melakukan kesalahan penginputan pada SSCN, itu akan bagaimana kemudian? Nah, jadi jawaban dari BKN adalah peserta melakukan pengisian lewat SSCN. Jadi ketika pemberkasan itu sudah dibuka deadline-nya, maka yang harus dilakukan oleh peserta adalah melakukan pemberkasan atau penginputan daftar riwayat hidup melalui aplikasi SSCN.
Jika sudah klik akhiri, jadi kalian akan sampai kepada, kalau misalnya semuanya udah diisi dan sudah diupload, kalian akan sampai kepada tombol akhiri DRH atau akhiri daftar riwayat hidup gitu. Klik akhiri, maka di instansi kalian itu akan muncul notifikasi untuk verifikasi. Aplikasi di BKD atau di instansi daerah kalian itu ada namanya Doku Digital. Di dalamnya itu ada menu CSN. Jadi pihak instansi itu akan melakukan verifikasi di situ. Jadi begitu kalian klik akhiri, maka akan masuk notifikasi bahwa kalian sudah memenuhi pemberkasan atau persyaratan untuk input DRH. Dan nanti dari verifikasi itu di situ akan muncul tombol validasi. Jadi instansi akan menentukan apakah berkas yang kalian upload itu sudah valid atau tidak. Jadi ada tombol validasi atau tidak, tombol valid atau tombol tidak valid gitu. Misalnya berkasnya dikatakan tidak valid oleh instansi kalian. Jadi ketika instansi mengklik bahwa berkas tersebut tidak valid, maka tadi itu aplikasi Doku Digital akan memfasilitasi untuk instansi berkomunikasi dengan peserta melalui Doku Digital ini. Jadi Doku Digital ini akan memberikan notifikasi via WhatsApp ke peserta di nomor yang sudah dicantumin oleh peserta di DRH-nya bahwa ada ketidakvalidan berkas yang diupload atau oleh peserta yang harus dilengkapi atau harus diupload ulang oleh peserta melalui SSCN itu. Berikutnya, notifikasi Doku Digital ini datangnya dari mana? Dari BKN atau dari instansi daerah kalian. Jadi BKN menjawab itu dari instansi daerah kalian. Yang melakukan proses validasi pertama kali adalah instansi daerah. Ini belum sampai ke BKN. Jadi macam filter pertama itu pengecekan berkas kepesertaan CPNS 2019. Pertanyaan selanjutnya ini berkenaan tentang pengalaman kerja. Jadi bukti riwayat kerja yang dipakai itu apakah surat keterangan atau surat keputusan, pertanyaannya, yang dikeluarkan setiap tahun oleh perusahaan atau instansi tempat pelamar bekerja sebelumnya. Ini jawaban oleh BKN adalah sesuai peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 yang dibutuhkan itu adalah bukti. Jadi ditekankan itu adalah bukti. Buktinya itu apa ya? Merupakan surat keputusan sejak peserta bekerja sampai dengan akhir. Jadi SK awal sampai dengan SK akhir. Tapi harus dua-duanya, jadi SK akhir dan surat pengalaman kerjanya, atau referensi kerja setelah kamu berhenti bekerja. Jadi itu jadikan bukti untuk penambahan masa kerja. Jadi surat pengalaman kerja ini atau surat keputusan untuk masa kerja ini sebenarnya wajib atau enggak sih? Jadi oleh BKN itu jawabannya adalah tidak wajib. Jadi berkas untuk pengalaman kerjanya ini dibutuhkan hanya jika peserta ingin diperhitungkan untuk memiliki masa kerjanya. Jika peserta ingin punya masa kerja tambahan, maka wajib melampirkan tadi SK pengangkatan atau sampai dengan berhenti bekerja. Yang berikutnya, benar tuh kalau misalnya riwayat pekerjaan itu akan berpengaruh ke masa kerja. Jawaban oleh BKN itu terkait dengan bukti masa kerja apabila diperhitungkan tentunya akan menambah masa kerja secara keseluruhan, tetapi tidak merubah golongan. Jumlah masa kerja apabila di dalam garis penggajian ada tambahan yang signifikan akan disesuaikan dengan garis penggajian sesuai dengan garis penggajian peserta. Dan apabila dari garis penggajian masih berada di bawah, tentunya berpengaruh terhadap cepatnya kenaikan gaji berkala untuk periode berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, alamat di KTP tidak ada nama jalan. Jadi bagaimana penginputannya di DRH? Karena di DRH yang SSCN itu ada kolom khusus untuk nama jalan, guys. Jawaban oleh BKN adalah ada penambahan nama jalan, itu tambahin aja nggak masalah, karena penambahan nama jalan itu kan tidak mengubah alamat yang sebenarnya yang ada di KTP atau domisili kalian gitu.
pertanyaan selanjutnya itu untuk surat kesehatan, jika ada lampiran selain surat yang keterangan di depannya bahwa misalnya menyatakan kita sehat, kan misalnya ada yang lampirannya atau surat kesehatan biasanya ada yang 2-3 lampirannya, atau surat narkoba biasa ada labnya. Apakah harus atau wajib untuk ikut dilampirkan? Jawabannya BKN adalah itu tidak wajib. Yang diwajibkan adalah rangkuman penjelasan bahwa menyatakan peserta itu sedang dalam kondisi sehat dan diperiksa oleh dokter yang bernip atau dokter dari unit kesehatan milik pemerintah gitu. Jadi di garis bawahin bahwa BKN tidak mewajibkan untuk hasil labnya atau hasil keterangan kedokteran yang diberikan oleh dokter ini untuk dilampirkan keseluruhannya. Cukup surat rangkuman yang menyatakan bahwa peserta dalam keadaan sehat, itu aja. Nah, apakah di surat kesehatan, sebenarnya sih nggak cuma surat kesehatan ya, ada juga di berkas-berkas lain yang mewajibkan untuk dituliskan atau ada redaksinya yang menyatakan bahwa berkas tersebut diperuntukkan untuk pemberkasan CPNS gitu. Apakah itu wajib pada catatan itunya gitu. Jadi oleh BKN dijawab, karena berkas-berkas tersebut adalah suatu kelengkapan, sebaiknya memang berbunyi untuk kelengkapan berkas pengangkatan menjadi CPNS yang berkaitan dengan pemberkasan CPNS itu sendiri. Jadi idealnya adalah mengikuti aturan. Jadi kalau misalnya yang tidak menyebutkan redaksi tersebut, idealnya adalah ya diperbaiki mengikuti aturan. Seperti itu sih kata BKN. Pertanyaan selanjutnya, jurusan keperawatan atau nurse yang diunggah itu adalah ijazah S1 atau ijazah profesi atau keduanya. Berikutnya, apakah jenjang pendidikan yang untuk pengisian di daerah SSCN itu dipilih jenjang S1 atau jenjang S2 garis miring profesi? Pilihannya ada itu gitu. Jadi pertanyaannya muncul oleh peserta yang dari formasi keperawatan. Jadi pernyataan oleh BKN adalah yang diunggah sebaiknya memang keduanya. Jadi sebaiknya itu yang diunggah adalah ijazah S1-nya dan ijazah keprofesiannya. Untuk pertanyaan berikutnya adalah menurut BKN itu untuk nurse atau keperawatan itu masih digolongkan sebagai S1. Golongannya adalah 3A. Pertanyaan terakhir ya. Masa perbaikan pemberkasan yang dinotifikasi oleh instansi itu dilakukan pasca tanggal atau deadline pemberkasan atau sambil berjalan? Jawaban dari BKN adalah sambil berjalan atau paralel. Jadi begitu kalian sudah pencet oke gitu atau akhiri daerah, instansi sudah langsung bisa melakukan verifikasi atau pengecekan kelengkapan pemberkasan. Jadi nggak mesti nunggu selesai tanggal 15 atau selesai deadline masa pemberkasan. Jadi udah bisa dimulai secara paralel. Semuanya itu dilakukan secara paralel, bisa ikut dimulai tanggal 6 sejak terhitung pemberkasan dimulai. Itu tadi hasil rangkuman dari tanya jawab atau Q&A yang dilakukan oleh BKN melalui portal atau channel YouTube mereka secara live yang dilakukan kemarin tanggal 11 bulan 11 tahun 2020. Setelah aku rangkum, semoga ini bermanfaat atau berguna buat kalian. Semoga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah gulana, karena ini sumbernya langsung dari BKN dan langsung dari verifikatornya. Jadi bapak-bapak verifikator yang nanti akan verifikasi berkas kalian yang sudah awalnya itu difilter oleh instansi daerah, nah mereka sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga ini bermanfaat dan aku doakan semoga pemberkasan kalian itu lancar sampai kalian NIP gitu. Jadi doain aku juga ya, amin. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngikutin video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semua input buat aku ucapin terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini berguna. Sampai jumpa di next vlogs. Dadah. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.